Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari BTN, selamat pagi. Baik. Pagi, Pak. Juga ada dari Kepala Prodi. Di sini ada dari Kepala Prodi Akuntansi, Ibu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dewi Dawati, Kepala Program Studi Akuntansi. Selamat datang para calon mahasiswa nih untuk IBS dari BTN. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mas Jul. Baik. Kemudian juga ada dari Program Studi Manajemen. Ini ada Pak Erik Wijaya. Silakan Pak Erik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya. Semoga bisa bergabung dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erik. Dan juga ada dari Kaprodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak buka kamera, sedang kurang fit begitu, karena baru harus treatment ya, jemur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir. Teman-teman, hari ini kita akan menyajikan terkait sosialisasi program-program apa saja yang ada di IBS. Kemudian juga tadi juga sudah banyak di chat ya yang sudah menanyakan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf karena saya tidak bisa membalas satu-satu, maka pertemuan inilah yang akan nanti menjawab. Nanti teman-teman dari akuntansi, manajemen maupun syariah bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu pimpinan dari IBS yang sudah hadir pada hari ini. Baik, Bu Nuri, bagaimana kalau kita mulai saja Bu Nuri? Silakan Zul. Baik. Teman-teman, mohon izin kami akan mulai presentasinya terkait program kami. Bukannya pakai Excel deh. Baik, apa sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih banyak. Baik, hari ini kami akan mensosialisasikan program kami, yaitu program S1 Ekstensi dan juga program S2 untuk Magister Manajemen. Baik, hari ini yang akan kami sampaikan, ini ada 3. Yang pertama, ini program khusus untuk ekstensi. Kemudian juga ada program khusus untuk Magister Manajemen, dan juga yang terakhir, yang juga kemarin banyak teman-teman tanya, yaitu program beasiswa, kemudian ada subsidi apa sih di IBS, dan juga fasilitas apa yang IBS bisa berikan untuk teman-teman dari Bank BTN. Baik, langsung saja kita masuk ke program pertama, ini ada program S1 Ekstensi. Nah, ini adalah keunggulan program kami. Yang pertama, dari sisi waktu, teman-teman ini sangat fleksibel, jadi tidak mengganggu waktu kerja karena dilaksanakannya setelah waktu kerja selesai, seperti itu. Kemudian dari sisi durasi ini lumayan singkat. Kemarin juga saya sudah sampaikan beberapa ke teman-teman, durasinya ini kurang lebih di 3 semester, dan juga kami juga sudah memasukkan mata kuliah dengan unsur digital. Nanti teman-teman akan lihat digital learning pathway kami. Kemudian yang terakhir, ini adalah kerjasama institusi di mana kami akan berikan subsidi kepada teman-teman dengan jumlah mahasiswa tertentu, seperti itu. Baik, kita langsung ke student journey-nya. Yang pertama, ini adalah program S1 Ekstensi, di mana program ini akan berlangsung kurang lebih, ini hanya 3 semester, teman-teman. Jadi sangat cepat sekali. 3 semester ini sudah ditambah dengan 1 semester percepatan. Jadi sangat singkat. Kemudian untuk penerimaan waktunya kami laksanakan ini 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan September dan juga bulan Februari. Kemudian untuk metodenya, nanti banyak teman-teman mungkin dari luar daerah yang akan bertanya, ini metodenya kita gunakan blended learning, 50% online dan 50% offline. Khusus kondisi pada pandemi saat ini, memang kami laksanakan 100% secara online. Kemudian untuk waktu pelaksanaan, ini dari hari Rabu untuk ekstensi, dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu, di mana hari Rabu sampai dengan Jumat,
Itu kita mulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 21. Sementara untuk hari Sabtu secara offline ini pukul 7.30 sampai dengan 18. Kemudian untuk jurusan gelar sarjana akuntansi, kemudian sarjana manajemen, dan juga sarjana ekonomi untuk manajemen keuangan dan perbankan syariah. Kami juga mempersiapkan teman-teman pelatihan di mana kami berikan ada 2 pelatihan, yaitu general banking dan juga manajemen risiko level 1. Untuk student journey-nya sendiri, teman-teman bisa lihat bahwa waktunya sangat singkat ya teman-teman ya. Kalau kita mulai di bulan September tahun depan itu udah semester akhir. Ya, jadi sangat singkat, di mana di antara semester 1 dan semester 2 ini akan ada semester percepatan. Dan juga nanti di antara semester 2, semester 3 ini akan ada pelatihan, teman-teman akan dapat 2 pelatihan, ini sudah include, yaitu pelatihan general banking dan juga manajemen risiko. Nah, kemudian ini adalah digital learning pathway kami, di mana kami sudah memasukkan unsur-unsur muatan digital di setiap semester, di mana semester 1 kami memasukkan kewirausahaan digital, ditambah 6 mata kuliah dasar manajemen lainnya. Kemudian di antara semester 1 dan semester 2, tadi saya sudah sampaikan ada semester percepatan, ini akan ada digital marketing dan ditambah 2 mata kuliah lainnya. Kemudian untuk semester 2, ini ada kepemimpinan industri 4.0, dan juga financial technology ditambah 2 mata kuliah konsentrasi ditambah 3 mata kuliah wajib. Nah, untuk di semester akhir, semester 3, ini akan ada digital banking, kemudian financial gateway, dan juga kebank sentralan dan otoritas sistem keuangan ditambah 3 mata kuliah, dan juga pilihan. Nanti teman-teman bisa pilih mau skripsi atau bisnis plan. Baik. Untuk program studinya sendiri, ini ada 3 teman-teman yang bisa dipilih. Yang pertama, ini program studi akuntansi, kemudian program studi manajemen, dan juga program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah. Sementara untuk manajemen, nanti akan ada konsentrasi, ada keuangan, ada pemasaran, ada SDM, dan juga kewirausahaan. Nah, ini sebagai bahan perbandingan teman-teman untuk biaya perkuliahan. Ini ada 2 perguruan tinggi yang menawarkan biaya perkuliahan untuk S1 sore dan juga ekstensi, di mana Perbanas dan IPB masing-masing menawarkan 40 juta dan 37.500.000, di mana diambil dalam waktu 4-5 semester. Nah, IBS ini sangat kompetitif, di mana biaya perkuliahannya ekstensi selama 3 semester itu sebesar 35.700.000, dan juga waktunya sangat efisien karena diselesaikan dalam waktu 3 semester. Kemudian untuk S2, program S2 ini dari IPB dan Perbanas masing-masing menawarkan 90 juta dan juga Perbanas 50 juta dalam waktu kurang lebih 4-5 semester. Sementara IBS menawarkan 45 juta dalam waktu yang cukup singkat, yaitu diselesaikan dalam 3 semester. Nah, yang kami sajikan ini sebenarnya belum termasuk subsidi yang akan diberikan untuk teman-teman jika memang kuotanya sudah mencukupi ketentuan yang kami tetapkan. Baik. Untuk subsidinya, yang tadi kami sudah sampaikan sebelumnya sebesar 35.700.000, untuk program ekstensi kami berikan sebesar 32.100.000, di mana diselesaikan dalam waktu 3 semester. Ini untuk 3 semester total biayanya seperti ini. Untuk teman-teman nggak usah khawatir, kita nggak langsung bayar langsung ya teman-teman, total 32 juta, tapi nanti ada skema untuk pembayaran perkuliahannya seperti itu. Kemudian untuk jumlahnya minimal 15 nih teman-teman, tapi kalau saya lihat kemarin yang daftar ini sudah lebih dari 15 seperti itu. Kemudian untuk profil lulusan dan kualifikasi, di sini bergelar sarjana manajemen akuntansi dan juga sarjana ekonomi untuk manajemen keuangan dan perbankan syariah. Baik. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali boleh langsung chat aja teman-teman di kolom chat.
Jika memang selama saya presentasi ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, untuk berikutnya, ini adalah program S2 Magister Manajemen, di mana untuk program Magister Manajemen kami, keunggulannya yang pertama ini diselenggarakan di akhir minggu. Jadi seminggu cuma sekali, Bapak Ibu. Ya teman-teman, ini cuma sekali dan diselenggarakan hanya di hari Sabtu. Ya. Kemudian durasinya kuliahnya juga sangat singkat dalam waktu 3 semester. Dari sisi dosen, dosen praktisi, dan juga masih terdapat banyak dosen juga yang masih aktif di industri bergelar S3. Kemudian untuk program kerjasama, ini ada kerjasama institusi yang akan kami berikan dengan jumlah tertentu. Baik. Berikut adalah student journey untuk program Magister Management. Ini sangat singkat, waktunya teman-teman hanya 3 semester. Kemudian penerimaannya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan September dan juga Februari. Untuk metode perkuliahan menggunakan metode blended learning, yaitu 50% online dan 50% offline. Nah, yang menarik di program MM adalah case study teman-teman. Jadi kita ambil case study dari Harvard Business Publishing. Jadi teman-teman nanti akan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kelas dalam kelompok untuk memecahkan kira-kira permasalahannya seperti apa. Ini sangat menarik karena akan ada diskusi-diskusi nanti yang interaktif di dalam kelas. Kemudian untuk waktu pelaksanaan kita akan laksanakan hanya di hari Sabtu pukul 7.30 sampai dengan 18. Untuk kualifikasi lulusan bergelar Magister Manajemen dan ini adalah student journey-nya yang dimulai pada bulan September 2021 kemudian sampai dengan September 2022. Ini sangat singkat. Semester 1 ini kita mulai September sampai Februari, kemudian untuk semester 2 sudah masuk di bulan Maret sampai dengan Juni. Nah, untuk semester akhir ini di September sampai dengan Februari 2023 dan diharapkan di 2023 teman-teman sudah wisuda semua. Kemudian ini adalah digital learning pathway kami, di mana nanti teman-teman untuk yang mengambil jurusan program Magister Management, di semester pertama ini akan fokus pada Strategic Thinking Foundation. Jadi teman-teman akan belajar hal-hal yang terkait strategik, yaitu Strategic Financial Management, Strategic Marketing Management, Strategic Human Capital Management, dan juga Business Law and Governance, Risk and Compliance. Masuk ke semester 2, nanti akan ada Financial Technology dan Management Information System, kemudian juga ada e-commerce strategy, corporate strategy, dan business operation. Nah, kemudian di semester 3, semester terakhir akan ada data science in business, kemudian juga digital service marketing, business research method, dan juga nanti ada pilihan teman-teman mau ambil tesis ataupun karya ilmiah lainnya. Baik. Untuk program MM, tadi kami sudah sampaikan ada subsidi khusus buat teman-teman, di mana untuk program minimal 15 siswa itu biayanya sebesar 40.500.000 dalam waktu kurang lebih 3 semester. Untuk gelarnya Magister Manajemen dengan spesialisasi sesuai dengan mata kuliah pilihan, ada keuangan digital, pemasaran digital, kemudian juga ada perbankan syariah, dan juga leadership and sustainability. Baik. Kemudian ini ada program kerjasama yang kami persiapkan khusus untuk Bank BTN, nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik, terima kasih Zo. Nah, ini karena kita telah memiliki hubungan yang dekat sekali Zo sebenarnya dengan BTN, dan banyak alumni-alumni kami juga sebenarnya adalah pegawai dan karyawan BTN, sehingga begitu kerjasama, wah rasanya kok cocok gitu ya dengan saudara sendiri. Karena itu kita berikan banyak kemudahan-kemudahan untuk karyawan BTN yang memang telah bekerjasama lama dengan IBS. Silakan, mungkin next slide-nya ada 2 program nih, yang untuk MM IBS maupun yang satu lagi untuk program ekstensi.
Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya dari edarannya yang disampaikan ke Bapak Ibu, ada memo bahwa biaya pendidikan kita selama 3 semester adalah 40.500.000. Nah, itu sebenarnya memang biaya tersebut memang di bawah biaya standar kita yang tadi disampaikan oleh Zulkifli tadi, Izul. Nah, di situ memang sudah ada unsur kerjasamanya. Memang untuk korporasi kita memberikan corporate rate yang lebih rendah. Namun khusus untuk semester ini kita juga akan ada subsidi lagi. Jadi dari biaya yang tertera di memo Bapak Ibu yang telah disampaikan tersebut, kita subsidi lagi sebesar Rp1.000.000 menjadi 39.500.000 atau per semester sekitar 13 jutaan. Kalau dibayarkan di awal semester, gitu. Jadi setiap awal semester berikut adalah biayanya 13.167.000. Nah, selain itu, selain biaya yang telah dikurangi subsidi sebanyak 2 kali tersebut, kita juga membuka beasiswa GRIPS. Jadi ada 5 orang per kelas nanti yang akan kita pilih yang akan mendapatkan beasiswa gotong royong Indonesia Banking School. Nah, beasiswa ini dananya semacam subsidi dari IBS dan partner-partner kita sebesar 5 juta. Syaratnya apa? Kalau mau ikut subsidi ini adalah mengikuti tes potensi akademik yang sudah disiapkan oleh tim panitia PMB mahasiswa baru IBS. Jadi tinggal ikut tes potensi akademik, juga paling cuma 1 jam, 1,5 jam seperti itu, dan nanti kita pilih 5 ranking tertinggi untuk mendapatkan beasiswa GRIPS ini. Nah, itu ada biaya pendidikan yang memang sudah corporate rate diturunkan kembali dengan subsidi, lalu ada beasiswa gotong royong Indonesia Banking School. Nah, sekarang saya mau jelaskan fasilitas apa yang dimaksud. Fasilitas yang dimaksud adalah jika misalnya belum siap untuk membayarkan di awal semester sejumlah 13 juta sekian, maka kita pembayaran itu bisa dilakukan secara bertahap 3 kali. Misalnya di awal perkuliahan dibayarkan terlebih dahulu 5 juta rupiah, lalu sebelum UTS dan UAS 4 juta dan 4.500.000. Nah, itu bisa dilakukan karena memang ada hubungan baik ini antara IBS dan BTN. Demikian. Nah, itu ya. Kalau misalnya bagaimana nih nanti ada pertanyaan. Ini kan 3 semester memang kurikulum kami telah disusun sedemikian rupa oleh tim program yaitu Pak Muklis. Di sini telah hadir Pak Dr. Muklis untuk dapat diselesaikan 3 semester. Jadi termasuk di dalamnya tuh sudah tesis kalau untuk program MMIBS. Namun bagaimana kalau misalnya nanti tesisnya ada kesulitan sehingga mundur ataupun hal-hal lainnya, mungkin tugas di luar kota dan lain sebagainya yang mengakibatkan masa perkuliahan mundur. Nah, untuk masa perkuliahan mundur tersebut, jika ada tambahan semester, maka akan dikenakan 50% dari biaya standarnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kalau di sini dilihat bahwa ada banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan IBS untuk program MM, yaitu yang pertama adalah biaya pendidikan yang mungkin memang tidak semahal publish rate kita karena hubungan baik tersebut. Lalu ikutlah TPA supaya nanti masuknya juga ada beasiswa sebesar 5 juta tersebut dan kemudahan pembayaran, fasilitas kemudahan pembayaran 3 kali. Nah, itu untuk MM. Bagaimana tentang program ekstensi? Ada juga. Jadi sama juga bahwa kita memberikan untuk teman-teman di BTN biaya investasi pendidikan yang lebih kurang daripada publish rate kita. Selain itu dari yang di memo yang dikeluarkan memang kita kurangi lagi jadi dari 32.100.000 yang tertera di memo menjadi 31.700.000 atau 10 juta yang dibayarkan di awal semester. Namun lagi-lagi ada lagi kemudahan yaitu beasiswa beasiswa GRIPS dan dengan partner kami yaitu Lintas Arta sebesar 5 juta dengan syarat mengikuti TPA. Jadi TPA-nya juga saya rasa tidak menyusahkan ya, hanya 1 kali exam untuk melihat ranking dan siapa yang akan diberikan beasiswa tersebut. Lalu selanjutnya fasilitasnya sama juga pembayaran sebesar 3 kali. Jadi di awal 5 juta, kalau dapat beasiswa GRIPS terutama yang 5 juta berarti nggak usah lagi, bisa langsung kuliah.
lalu 3 juta sebelum UTS dan 3 juta sebelum UAS. Nah, bagaimana jika masa perkuliahannya lebih dari yang ditentukan, yang kita paketkan, yaitu 3 semester plus 1 semester percepatan. Nah, kalau misalnya lebih dan misalnya tinggal semester yang hanya isinya hanya skripsi saja 1 semester ini, maka sama seperti S2, maka dikenakan 50% dari biaya yang standar publish rate. Demikian Izul, jadi Zul, kita memang berusaha banget karena ini memang hubungan baik ini kita mengupayakan berbagai macam fasilitas dan juga mengeluarkan subsidi, corporate rate, terus subsidi lagi plus beasiswa. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang sudah menjadi bagian dari keluarga Indonesia Banking School. Nah, berikut adalah nama-nama yang mungkin Bapak Ibu apakah mengenali koleganya yang sudah berkuliah sebagai alumni Magister Manajemen di Indonesia Banking School. Nah, bisa ditanya. Nah, kita senang kenapa? Karena di antara alumni ini banyak sekali alumni-alumni dari BTN itu berprestasi Zul. Jadi ada yang IP-nya hampir 4 gitu ya, ada yang IP-nya mungkin 4 dan banyak yang sudah publish juga di publish tesisnya di jurnal internasional maupun nasional. Jadi dengan senang hati kita welcome teman-teman di IBS untuk join di Indonesia Banking School. Demikian Izul penjelasan saya untuk segmen ini. Baik, terima kasih Bu Nuri. Mungkin teman-teman ini juga langsung kita masuk ke ini aja Bu ya, sesi tanya jawab ya Bu. Ini sudah ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman ya. Nanti saya akan bacakan. Ini yang pertama dari Pak Catur ya. Apakah bisa untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota, Bu? Untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota, kita akan akomodasi. Karena memang saat ini kan kita lakukan semuanya secara online, Zul. Nah, bagaimana nanti ketika sudah tidak ada pembatasan lagi? Bagaimana kalau dilakukan nanti secara offline-nya seperti apa? Nah, kita saat ini sedang mengolah tiga sistem model. Yang pertama, memang untuk yang di Jakarta harus offline di Jakarta. Namun untuk yang di luar kota kita sudah punya sistem hybrid. Jadi bisa diikuti juga dengan simultaneously, jadi bareng-bareng sama yang di luar kota. Jadi yang di luar kota nggak usah ke Jakarta, tapi mereka tetap bisa melakukan pembelajaran dengan online. Jadi tetap online teman-teman. Itu alternatif pertama. Jadi yang di Jakarta harus ke kampus kalau udah offline, tapi yang di luar Jakarta tetap mengikuti perkuliahan cuman online. Itu alternatif pertama ya. Alternatif kedua, untuk program MM di beberapa sesi juga kita akan atur supaya jikapun dilakukan secara offline, bisa ada hari-hari yang dipadatkan supaya mereka offline ke Jakartanya cuma sangat minimal, Zul. Nanti Pak Muklis mungkin bisa akan jelaskan hal tersebut. Nah, alternatif ketiga, jika kuota memenuhi, kita bisa ke kota teman-teman sekalian untuk mengajar offline langsung di kota tersebut. Nah, ini yang seru kan, kita bisa ketemu, dan itu alternatif kita saat ini. Nah, tentu saja kita akan memilih sesuatu yang tidak memberatkan teman-teman semua dari segi waktu maupun biaya, dan kita akan sangat mempertimbangkan sekali waktu kerja, jangan sampai mengganggu waktu kerja. Jadi apakah akan dilakukan di hari kejepit nasional, ataupun kita benar-benar lakukan semuanya aja online, nggak usah ada yang offline ke Jakarta, dan lain sebagainya. Hal-hal itu fleksibel kalau untuk di Indonesia Banking School. Gitu Zul yang bisa saya jelaskan. Nanti mungkin Kak Prodi dan program bisa menjelaskan dengan lebih detail. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Sparta atau Pak Muklis, Pak? Pak Sparta, silakan Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Ijul ya, Bu Nuri. Kepada teman-teman dari BTN dapat kami sampaikan bahwa untuk kuliah saat ini kita kan menggunakan full online ya, artinya karena ada COVID-19 ya. Dan sampai akhir tahun ini juga belum ada kepastian gitu. Jadi kita lagi menunggu program dari pemerintah apakah perguruan tinggi itu masih tetap full online atau blended ya. Kalau seandainya ternyata belum dibolehkan, karena ada beberapa PTN besar juga sudah memutuskan
BTS dan juga yang besar sudah memutuskan tetap full online sampai akhir tahun ini. Kita masih menunggu ya, karena untuk kuliah SP terpendek sampai Agustus masih full online ya. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau kondisi new normal ya? New normal itu kita sesuai ketentuan dikti ya. Dikti itu kita bisa melaksanakan kuliah 50% dari mata kuliah itu bisa full online. Jadi kalau satu semester itu ada 6 mata kuliah, 3 mata kuliah full online, 3 mata kuliah lagi blended ya, blended. Jadi blended itu di mana nanti pertemuan paling tidak minimal 3 kali offline. Jadi bukan full offline semua, bukan berarti 14 pertemuan harus offline semua, tidak begitu ya. Jadi nanti untuk mata kuliah yang blended itu, yang 50% lagi blended ya, itu 11 pertemuan itu full online 11 pertemuan. Sedangkan 3 kali pertemuan itu offline, 3 kali pertemuan. Jadi satu mata kuliah itu cukup offline-nya 3 kali pertemuan aja. Dan 3 kali pertemuan itu pun bisa dilakukan separuh ada di Jakarta, mungkin sebagian dari Jakarta, sebagian lagi di daerah. Di daerah mengikuti secara online, tapi teman-teman yang ada di Jakarta bisa mengikuti secara offline, ya itu bisa dilakukan. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir di daerah itu otomatis nanti kalau ketiga offline itu mungkin daerah itu atur aja mungkin sekali mengikuti di Jakarta ya. Sekalian juga refreshing. Dan nanti kalau ujiannya nanti online, ujian UTS online, ujian UAS online. Jadi itu bisa sampaikan. Jadi jangan khawatir ya. Nanti kalau new normal nanti kalau sudah kalau harus di Jakarta berarti teman-teman BTN bisa ikut Jakarta juga kan sekali cuma semua hidup wisudanya. Itu dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan sewaktu saya kembalikan ke Pak Izul ya. Silakan Pak Izul. Baik, terima kasih Pak Sparta. Ya, kemudian ini juga ada pertanyaan lagi dari Ibu Rebecca. Selamat pagi Pak. Untuk program beasiswa S2-nya apakah harus tetap linear dengan jurusan S1, Bu Nuri? Pak Muklis menjawab sebenarnya. Pak Muklis kali. Pak Muklis ya. Pak Muklis, gimana Pak Muklis? Masih mute Pak Muklis? Ya, selamat pagi semuanya. Jadi program Magister Manajemen itu seperti halnya di perguruan tinggi lain juga, kita menganut multiple entry. Jadi bisa dari berbagai jurusan. Ya. Kenapa begitu? Karena program Magister Manajemen ini kita utamakan pesertanya adalah mereka yang sudah bekerja. Jadi contohnya adalah karyawan BTN. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang di kuliah S1 itu sebetulnya sudah Anda pelajari selama Anda bekerja. Jadi kita ini sekarang kan menganut yang namanya kesetaraan antara kompetensi yang didapat melalui kerja dengan kompetensi yang didapat melalui pendidikan. Sekarang itu diakui kesetaraannya. Sehingga untuk Anda yang sudah bekerja itu walaupun tidak linear, Anda tidak S1 manajemen, kuliahnya waktu S1 itu biasa sekali. Jadi biasa kita terima untuk program Magister Manajemen karena Anda sudah belajar selama Anda bekerja. Ini kan Anda bisa bekerja 3 tahun, 4 tahun di BTN, itu pasti Anda sudah belajar mengenai organisasi, mengenai komunikasi. Waktu Anda membahas masalah-masalah di dalam bisnis sehari-hari, Anda tentunya sudah sering mengikuti pembahasan mengenai ekonomi gitu kan, sehingga kita bisa menerima walaupun tidak linear. Bahkan seringkali itu insinyur itu begitu mengambil program Magister Manajemen bagus sekali kinerjanya. Ya, kita banyak terima misalnya dari insinyur teknik sipil misalnya gitu kan, ada kita terima dan bagus ternyata. Dan nanti untuk penyesuaian kita adakan matrikulasi. Kita adakan matrikulasi untuk penyesuaian sebelum kuliah dimulai. Beberapa kali kuliah kita berikan untuk mendasari pengetahuan sebelum masuk ke kuliah. Sehingga waktu masuk kuliah tidak terlalu kaget, kita berikan matrikulasi beberapa sesi
sebelum kita masuk ke perkuliahan. Selama ini kami menerima banyak sekali yang tidak linear dan bagus, bahkan ada yang sangat bagus dibanding dengan yang linear pun banyak yang lebih bagus. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Muklis. Ini juga ada pertanyaan lagi, sepertinya ini untuk Pak Muklis lagi nih, Pak Muklis. Ya, untuk S2 per semester 13 juta sudah bersih dan tidak ada biaya-biaya lagi yang harus dikeluarkan pada saat semester itu, Pak. Oh ada ya. biaya-biaya lagi nggak, Pak? Kalau pada saat semester 1, semester 2, semester 3 itu tidak ada. Misalnya ujian, UTS, UAS tidak bayar lagi. Itu sudah bersih. Tapi nanti untuk tesis itu masih ada ya, untuk tesis, kemudian untuk wisuda. Wisuda itu ada biaya. Ujian Jadi tesis. ya Pak Suparta ya. Ujian tesis ya, untuk ujian tesis itu ada dan untuk wisuda itu ada. Tapi waktu semester 1, 2, 3 selama perkuliahan itu ya 13 itu. Tidak ada lagi uang-uang yang lain. Demikian ya. Terima kasih Pak Muklis. Ini juga ada pertanyaan yang bertanya tentang biaya, mungkin saya tampilkan saja ya. Dengan Mas Tommy. Ya, sebentar Mas Tommy saya tampilkan kembali untuk biayanya. Baik. Untuk biaya program ekstensi ini sebesar 31.700.000. Harus ini dulu, refresh dulu slide-nya, bukan yang ini. Ya, Bu. Sebentar. Baik. Saya tampilkan. Baik, apa sudah tampil, Bu? Ya. Ya, baik. Ini dari pertanyaan tadi, berapa biaya ekstensi? Ini adalah biaya ekstensinya, Mas Tommy, sebesar 31.700.000. Kemudian ini bisa diangsur selama 3 kali ya Bu Nur ya, awal perkuliahan, sebelum UTS dan sebelum UAS. Seperti itu. Per semesternya. Ya, per semesternya. Baik. Baik, saya bacakan lagi pertanyaan dari, sebentar saya cek lagi. Sambil ini mungkin Pak Muklis, ada pertanyaan untuk biaya tesis dan wisuda kurang lebih berapa ya? Ya. Sebentar. Ya, baik. Ini ada pertanyaan ya, yang tadi info Bu Nuri sampaikan ya Bu ya, berapa biaya tesis dan wisuda Pak Muklis. Kemudian ini ada pertanyaan, apabila di hari Sabtu tidak bisa mengikuti perkuliahan, karena bentrok dengan pekerjaan, ini bagaimana ya Pak? Untuk program MM nih Pak Muklis. Oh, sedang ini ya, menanyakan Pak Muklis. Baik. Pak Rudi mau ini Pak Rudi program D3S1 atau program MM Pak Rudi? Halo Ijo. Ya, silakan Pak Muklis. Tadi ini ada pertanyaan tentang biaya tesis ya, biaya ujian tesis. Jadi biaya ujian tesis itu 3 juta rupiah. Ya. Kemudian biaya wisuda ini memang setiap tahun berubah tergantung kondisi ya. Yang terakhir kemarin 1,7 ya, sekitar itulah kira-kira sekitar itu. Jadi biaya wisuda ya, biaya wisuda sekitar 1,7. Kalau biaya tesis itu 3 juta. Biaya ujian tesis ya, waktu mau ujiannya. Ya, berarti di akhir. Terima kasih. Di akhir nanti ya. Ya. Baik. Ini ada lagi pertanyaan Pak Muklis dari Pak Denny Permana. Kalau misalnya hari Sabtu Pak
tidak bisa kuliah karena bentrok sama kerja. Jadi bagaimana nih Pak? Oh, nah, jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, pendidikan tinggi S1 maupun S2 ini kita berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Jadi kita dibatasi oleh regulasi. Jadi ada peraturan yang harus dipenuhi, yaitu saat dalam 14 kali kuliah itu maksimal berapa kali kuliah boleh tidak hadir. Gitu. Ya, jadi nanti kita akan mengingatkan, oh, ini Anda absen sudah terlalu banyak, gitu kan? Anda harus hadir minimal online kan? Minimal online Anda bisa ikut secara online. Jadi ada maksimumnya sehingga Anda tidak boleh absen lebih dari itu. Tapi kalau misalnya suatu ketika Anda tidak masuk ya nggak apa-apa, gitu kan? Tapi tentunya tidak bisa terlalu sering ya, karena itu nanti tidak akan kita menjaga kualitas juga kan, karena untuk regulasi yang mengatur kita. Gitu. Nah, diusahakan biasanya mereka bisa ikut secara online. Misalnya dalam pekerjaan ada yang tidak bisa ditinggal, mereka bisa ikut secara online. Jadi selama ini mahasiswa masih bisa mengikuti karena tidak mungkinlah setiap Sabtu kan, biasanya seperti itu. Kita memang minta komitmen pada hari Sabtu itu untuk disiapkan waktunya gitu, pada hari Sabtu, karena ini untuk meningkatkan kompetensi Anda gitu kan, sehingga kita juga meminta Anda betul-betul meluangkan waktu selama 1,5 tahun ini untuk belajar sehingga kompetensi Anda juga meningkat. Ya, jadi kita ini ingin agar kompetensi Anda sebagai karyawan BTN meningkat, gitu ya, sehingga kita juga menuntut komitmen Anda, gitu kan. Nah, tentunya kita tidak kaku sehingga tidak boleh tidak masuk sama sekali. Ada toleransi dan juga ada jalan keluar bagaimana nanti kalau Anda memang terpaksa tidak masuk. Demikian ya, Zul ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi, Pak. Apakah memungkinkan proses perkuliahan, ujian, bahkan wisuda semua dilakukan secara online? Online. Pak Muklis, ya. Kalau mungkin yang wisuda ya Pak, kemarin kita sudah lakukan online ya Pak ya? Wisuda ya, selama pandemi kita Pak. selalu online. Selama pandemi kita selalu online, Pak. Pak siapa tadi? Pak Rudi, Pak. Pak Rudi, ya. Selama ini kita apapun online bisa, Pak. Jadi termasuk wisuda kemarin kita online juga. Di mana nih Pak Rudi? Mungkin jauh banget kali ya? Dari mana sih Pak Rudi? Mungkin dari... kalau mau langsung Pak Rudi mau menanyakan secara open cam juga boleh Pak Rudi, silakan. Silakan Pak Rudi. Jangan-jangan jauh Makassar, banget. Pak. Oh, Makassar. Makassar deket Pak, cuma 2 jam terbang Pak. Double Pak biayanya Pak. Sambil jalan-jalan di Jakarta Pak. Sambil jalan-jalan di Jakarta Pak. Iya Pak. Saya tambahkan dulu. Soalnya gini Pak, saya ada pengalaman apa namanya? Pengalaman kuliah online juga di salah satu kampus swasta Pak di Jakarta. Oh, gitu. Jadi saya kemarin sudah tugas di BTN Pak. Cuma ya itu dia, saya memang di awal nggak disampaikan Pak kalau ada pertemuan tatap muka nanti 1-2 kali gitu Pak dalam masa perkuliahan. Tapi yang memberatkan itunya Pak, satu memang tiket bolak-balik, kemudian akomodasi di Jakarta kan kita ya ada sih keluarga Pak, tapi ya nggak enak juga. Pertanyaan saya itu Pak, apakah memungkinkan semua proses perkuliahan dari awal sampai selesainya proses perkuliahan, meskipun nanti memang Jakarta sudah tidak dibatasi, apakah memungkinkan bagi kami yang di daerah ini semua proses perkuliahan, belajar mengajar bahkan ujian dilakukan secara online saja begitu. Jadi kemarin Pak Muklis, mau tambahin, terima kasih. Silakan. Siapa tadi Pak Rudi ya? Ukuran ya. Pak Muklis, Pak Rudi. Mau ditambah? Pak Sparta, silakan Pak Sparta. Terima kasih. Tadi kami sudah sampaikan juga ya, Pak Rudi ya, bahwasanya kalau di pandemi kan full online, tapi kalau kondisi tidak ada pembatasan lagi ya, di mana kita sudah di normal ya, fasilitas Dikti itu kan sudah ada separuh mata kuliah full online. Full online misalnya, contoh ada 6 mata kuliah ya,
mata kuliah A, B, C, D, E. A, B, C mungkin 14 kali pertemuan online ya. Itu mata kuliah D, E, F itu blended. Nah, blended ini kan tadi sampaikan minimal 3 kali maksimal minimal 3 kali ya, 3 kali offline, 3 kali minimal 3 kali offline, maksimal 11 kali online. Nah, seperti pertanyaan yang sebelumnya, berapa sih fasilitas kalau nggak datang? Ada 3 kali. Jadi 3 kali sudah nggak datang itu masih bisa ikut ujian. Karena ya, 3 kali itu 3/14 kan sekitar 75% ya. 75%. Jadi masih bisa datang. Nah, dikaitkan dengan kemungkinan offline 3 kali ya, offline 3 kali kan kalau di blended itu kan offline-nya 3 kali. 3 kali itu kalau sudah nggak masuk izin aja itu udah nggak absen aja udah bisa ikut kuliah. Dan nanti mungkin kami untuk kalau di offline di Jakarta ya, nah teman-teman yang nggak bisa ikut offline seperti dari Makassar, dari Padang, dari Medan, dari Sulawesi ya. Nah nanti kita kasihkan rekaman kuliah kita ke adik-adik semua, ke teman-teman di BTN itu kita kirimkan perkuliahan offline-nya, rekamannya nanti bisa dipelajari di situ. Dan kita kasih materi kita sampaikan di website kita. Mungkin masing-masing dosen itu juga punya YouTube, kadang bisa tidak di YouTube-nya. Dan juga nanti kalau untuk ujian UTS kan online. Kemudian kalau UAS online. Nah, terus kalau nanti ujian seminar proposal tesis ya, kemudian ujian tesis itu online juga. Jadi nanti nggak perlu datang ke Jakarta sebenarnya. Dan juga kalau nanti wisuda, kemungkinan kalau dia masih kondisi normal bisa dibikin separuh dia datang ke Jakarta, boleh datang online. Jadi wisuda kita bisa dibikin nanti blended juga ya. Jadi misalnya mahasiswa yang wisuda itu ada 300 orang, yang 150 mau offline silakan, yang 90 online bisa silakan juga. Jadi kita dengan sistem teknologi yang sudah bagus sekarang, wisuda kita itu bisa secara offline dan online berjalan beriringan. Jadi bisa aja diatur semua. Jadi jangan khawatir nanti ada adik yang dari luar Jakarta, meskipun kita ada offline 3 kali, tapi bisa digunakan fasilitas untuk tidak masuk 3 kali itu, karena maksimal tidak masuknya 3 kali. Dan kita akan sampaikan materi-materi kepada mahasiswa yang tidak dapat masuk. Itu aja Pak Rudi, jadi jangan khawatir untuk bisa kalau nggak masuk gimana ya, nggak ada masalah sih sebenarnya, ya masalah. Nanti kalau misalnya daerah Sulawesi ya, Sulawesi itu misalnya ada mahasiswa sekitar 20 orang situ ya. Ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, semua Sulawesi ya. Nah mungkin kita datang ke Makassar. Nah ada teman-teman yang dari daerah Gorontalo kan bisa ke Makassar. Nggak terlalu mahal, kalau mesti ke Jakarta kan lebih mahal. Kalau Gorontalo ke Makassar mungkin kalau pakai darat kan itu mahal. Atau pakai pesawat tidak sama kalau ke Jakarta. Kita bisa datang ke situ ya. Kalau mau pengen ketemu dengan dosen kita dan pengen interaksi, kadang juga interaksi melalui online kan agak repot ya, tidak ada kita interaksi online itu agak repot. Nah, jadi sekali kangen juga bisa silakan aja, kita bisa atur nanti. Jadi sangat fleksibel kok, kita nanti ke depan sangat fleksibel. Dengan Pak Rudi, Pak Mukis terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sparta. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Yanti Lasmari ya. Kalau untuk kelas ekstensi mau mengikuti beasiswa, untuk tes TPA-nya dilakukan secara online atau offline. Ini bisa saya langsung jawab ya Bu Nur ya? Kan. Ya, untuk tesnya secara online Bu. Begitu. Nanti kami akan kirimkan linknya. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti tes, itu silakan langsung online saja. Nanti kami akan berikan login-nya dan password-nya. Jadi nanti silakan mengikuti TPA-nya, begitu. Baik, kemudian Bu Nuri ada yang mau ditambahin Bu Nuri? Enggak, kebetulan saya sedikit aja deh boleh. Jadi gini, terkait dengan pembicaraan online offline, kami juga di IBS 2020 kemarin melakukan banyak perubahan dan penambahan teknologi informasi Bapak Ibu. Jadi saat ini pun sebenarnya telah dimungkinkan kelas hybrid, di mana yang di Jakarta tetap akan menghadiri kelas di kelas-kelas offline, tapi yang di luar Jakarta bisa melakukannya secara online.
Jadi fleksibilitas itu ada dan memang ada kamera kita iya Pak Muklis ya udah coba kan kemarin ya Pak. Jadi fasilitas studio kami ada dan fasilitas di kelas untuk mahasiswa-mahasiswa mengikuti secara langsung secara online. Tapi yang di Jakarta tetap harus datang offline itu dimungkinkan. Jadi itu yang sebenarnya sedang kita godok ya untuk, dan kalau misalnya itu terjadi berarti mungkin saja bahwa yang di luar Jakarta tetap melakukan perkuliahan secara online. Dan kemarin juga betul kata Pak Sparta bahwa wisuda kita benar-benar sudah kemarin kalau bisa dibilang full online dan hanya segelintir 10 mahasiswa saja yang datang dan semuanya sudah bisa beradaptasi dengan sangat baik untuk perkuliahan online sama seperti kita melakukan offline. Jadi hampir bisa dibilang adaptasinya udah sangat baik sekali lah. Sekarang Bapak Ibu juga saya yakin Pak Muklis akan mengakomodasi. Kita akan kerjasama dengan, kita ada akomodasi milik Yayasan Bank Indonesia, Bapak Ibu, dekat banget dari kampus, itu cuma 1 kali jalan. Kita juga bisa dapatkan special rate untuk itu. Nanti Pak Muklis akan mengatur jadwal ujian yang di jadwal perkuliahan yang dipadatkan pas saat libur-libur kejepit, bisa gitu ya Pak Muklis. Ya, bisa. Lalu kami akan sediakan fasilitas penjemputan ke bandara maupun ke stasiun. Itu kita full service sebenarnya sih untuk itu Bapak Ibu. Jadi in total kita akan berusaha supaya ini tidak akan memberatkan karena kita ingin sekali teman-teman yang di luar Jakarta bisa berkuliah di IBS. Gitu Izul. Baik, terima kasih Bu Nuri. Kemudian ini ada pertanyaan nih Pak Muklis, sepertinya hari ini paling laris Bu. Ini izin bertanya untuk S2 3 semester, apakah bisa kurang dari 3 semester? Seperti misalnya S1 karena ambil SKS yang banyak terus, jadi kuliahnya kurang dari 8 semester. Silakan Pak Muklis. Oh, jadi kalau untuk program MM itu 3 semester karena kita memang dibatasi oleh regulasi tadi gitu ya. Jadi jumlah SKS-nya itu kalau dibagi 3 itu ketemunya adalah 4 mata kuliah per semester. Dan 4 mata kuliah per semester itu pun pada hari Sabtu dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi sudah cukup padat sekali. Gitu. Jadi perkuliahan MM itu 3 semester termasuk tesis itu pun dengan tentunya dengan konsentrasi penuh ya. Konsentrasi penuh, belajar sebaik-baiknya sampai tesis selesai pada 3 semester. Jadi kemudahan-kemudahan tentu kita berikan, tapi kita juga tidak bisa melebihi kapasitas. Mas, ini siapa tadi yang tanya nih? Dari sebentar Pak. Karena kan begini, Anda kan sambil bekerja gitu loh. Nurul Pak. Mana? Oh Ibu Nurul yang dari Bandung tadi ya. Ya. Jadi kan Anda kan sambil bekerja kan. Anda kan sambil bekerja. Kecuali kalau Anda tidak bekerja itu mungkin bisa gitu. Tapi di sini kan Anda sambil bekerja dan Anda meluangkan waktu pada hari Sabtu. Nah itu sudah dihitung waktunya dengan mempertimbangkan itu semua 3 semester itu sudah cukup ideal gitu. Kita tidak bisa mempercepat lagi sampai kurang dari 3 semester. Saya rasa seperti itu ya Pak Sparta. Gimana Pak Sparta? Halo Pak Sparta. Nggak ada ya? Oh, iya. Saya rasa seperti itu ya. Jadi kita memang belum pernah mengadakan lebih singkat dari 3 semester. Oh ya, terima kasih Pak Muklis. Memang kalau semester pendek itu masih bisa Pak? Semester pendek. Jadi sudah gini, kita sebenarnya kalau mau menyingkatkan kuliah ya, misalnya untuk setahun itu kuliah, tapi kalau misalnya semester reguler itu ada 2 semester reguler, 1 semester pendek ya. Mungkin bisa setahun, cuman masalahnya kalau mepet itu biasanya S2 itu sulit menyelesaikan tesisnya.
Kan kalau sambil kuliah tesis agak keteteran mahasiswa S2 itu. Jadi kalau 3 semester, biasa semester ketiga itu mereka lebih fokus pada tesis ya, tesis. Nah mungkin nanti di MM itu bisa mengadakan semester pendek ya, semester pendek di antara 2 semester itu bisa 9 SKS maksimal ya, dan 2 semester reguler 1 dan 2 ya, dan antara 1 reguler dan pendek. Nah nanti sisanya setelah setahun itu tinggal tesis saja masa S2 itu. Nah tesis kan nggak ada masalah, tesis itu nanti bimbingan online dengan dosen bimbing ya, online konsultasi online itu sudah kita jalani selama ini ya. Selama ini kita membimbing skripsi sama tesis itu online dan sampai dia lulus kita nggak pernah ketemu sama mahasiswanya. Sampai sejak dia awal dia bimbing sama kita sampai wisuda nggak pernah ketemu malah. Itu kalau yang selama ini sejak hampir 2 tahun ini ya. Jadi nggak ada masalah, nanti mungkin kita atur nanti di program MM itu semester pendek ya Pak Sparta. Pendek ya, semester pendek. Jadi sehingga teman-teman di BTN kuliah S2 itu nggak ada liburnya, nggak ada libur. Misalnya Januari Februari sudah kuliah, karena kuliah itu 4 bulan. Nanti Juni selesai. Dari Maret, April, Mei, Juni. Juli, Agustus semester pendek. Nanti September kuliah lagi sampai Desember. Jadi nggak ada liburnya. Kuliah nanti begitu di akhir tahun, misal bulan Oktober itu program bisa memberikan dosen pembimbing tesis. Jadi sudah mulai dikerjakan tesisnya, nanti daftar di semester 3 depan. Jadi semester 3 depan tinggal tesis saja. Diusahakan nanti bisa lulus semua mata kuliah di setahun ya. Nah kalau ada misalnya ada yang luar biasa, misalnya di semester 2 itu awal semester 2 diberikan fasilitas untuk tesis bayangan ya, tesis bayangan. Jadi dikasih pembimbing. Nanti untuk selesai ujiannya selesai semester 2, awal semester 3 udah mulai ujian tesis, langsung daftar di KRS itu untuk tesis saja. Jadi bisa 1 tahun lebih, nggak sampai 1,5 tahun bisa. Kalau adik bisa mencicil di semester 2, cicil tesisnya, mungkin melapor ke Pak Muktis nanti bisa nggak cicil di semester 2, bisa aja awal semester 2 cicil tesisnya, kita kasih pembimbing. Nah, nanti di awal semester 3 daftar sidang bisa, ya nggak ada masalah. Jadi itu bisa, cara seperti itu bisa kita lakukan nanti. Ya, demikian Pak Muktis ya. Ya. Jadi selama ini mahasiswa IBS untuk program MM biasanya 3 semester. Kita belum pernah menyelenggarakan semester pendek. Tapi kalau memang ada yang berkehendak supaya bisa 1 tahun, berarti yang 1 semester di tahun kedua itu kita padatkan ke dalam semester pendek. Tentunya jumlah mahasiswanya harus cukup banyak untuk 1 kelas ya Pak ya. Jadi kalau memang semua sama-sama mau kita jalan semester pendek, kita bisa semester pendek. Antara semester 1 dan semester 2 kita adakan semester pendek. Kemudian nanti semester 2-nya itu menjadi semester 3 kan. Sehingga kemudian segera bisa tesis. Demikian. Zul. Terima kasih Pak Muklis. Kemudian ini juga ada MM lagi Pak. Jika saat mengerjakan tesis tidak tepat waktu, berapa semester toleransi pengerjaan tesis sampai selesai? Ada sistem DO? Silakan Pak. Ya. Jadi penentuan sistem DO itu dari regulator ya, dari Kementerian Pendidikan. Jadi maksimal perkuliahan S2 itu menurut Dikti adalah 8 semester, berarti 4 tahun. Nanti 4 tahun. Jadi kalau Anda kuliah 1,5 tahun, itu kalau sampai mundur-mundur ya maksimal berapa itu? 2 kali lebih kan ya, 1,5 tahun lagi itu kan berarti 3 tahun tambah 1 tahun lagi. Jadi itu sistem DO-nya seperti itu karena adanya peraturan dari pemerintah yang membatasi jumlah tahun. Jadi begini, saudara sekalian. Jadi begitu Anda masuk ke dalam satu program S2, kami harus melaporkannya ke Dikti. Anda masuk tahun berapa? Itu tercatat di Dikti sana. Kemudian ketika Anda wisuda, itu sebelum mengeluarkan ijazah kita harus lapor lagi. Harus lapor lagi nama ini, nomor mahasiswa sekian, wisuda tanggal berapa. Nah itu nanti oleh Dikti akan dilihat itu lebih dari 4 tahun nggak. Kalau lebih dari 4 tahun mereka akan tolak mengeluarkan nomor untuk ijazahnya. Karena nomor ijazah itu bukan dari
dari perguruan tinggi, tapi diatur oleh Kementerian Pendidikan, sehingga kita tidak mungkin lebih dari 4 tahun, ya 8 semester. Saya rasa Anda juga nggak ingin ya kuliah sampai 4 tahun, kelamaan gitu kan. Anda juga kan ingin cepat lulus juga. Jadi itu kalau pertanyaannya mengenai sistem DO dan toleransi. Toleransinya cukup banyak berarti ya, 2,5 tahun. Tentunya kita nggak mengharapkan itu ya. Kita maunya Anda setengah semester selesai itu tesisnya. Demikian ya. Ini bisa tambahkan Jul. Jul saya tambahkan Jul. Silakan Pak Sparta. Jadi benar kata Pak Muklis itu ya. Tapi kita selama ini tidak ada pernah mendeo ya. Kalau mahasiswa itu sudah pada masanya, kalau S1 kan 7 tahun, kalau di S2 kan 4 tahun ya. Bagaimana kalau lewat 4 tahun? Kita adakan pemutihan di mana pada akhir semester 8 nomor NIM diganti nomor NIM baru. Dan dia membayar SPP sesuai tarif mahasiswa baru pada saat di mana dia dikasih pemutihan itu. Jadi bagaimana mata kuliah yang selama ini tetap kita transfer kembali. Jadi pada saat wisuda memang betul sekarang kita ada PIN penomoran ijazah nasional ya, PIN namanya. Ijazah nasional itu di mana kalau mahasiswa itu sudah melewati masa kuliahnya itu tidak diberi nomor PIN-nya. Jadi dibatalkan. Biasanya nomor PIN itu dikasih setelah dia mungkin setelah 4 tahun kuliah. Kalau di S2 mungkin setahun kuliah mungkin udah kita laporkan minta nomor PIN-nya. Begitu dia sudahnya lewat 4 tahun dibatalkan. Nggak boleh sudah. Cara gimana? Kita ganti nomor NIM baru pemutihan. Itu bisa. Itu kita lakukan selama ini baik S1, S2 selama ini seperti itu. Ya, jadi tapi kita harapkan jangan sampai lulus 4 tahun ya. Karena nanti sudah tetap bayar SPP per semester walaupun tinggal tesis harus bayar itu. Kasihan juga ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sparta. Sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ya Pak ya, karena sudah banyak pendahulu-pendahulu sebelumnya ya Pak dari BTN begitu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Hairul yang menanyakan apa bisa ekstensi jika sebelumnya D3 Teknik Mesin ke S1 Manajemen SDM Pak Sparta. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Izul ya. Siapa nanya sih Pak Izul? Yang nanya siapa? Pak Hairul Pak. Oke, Pak Hairul. Perlu kami sampaikan ya, kalau kita kan kalau D3 itu ya, kan kita sistem paket itu. Jadi kalau di ijazahnya D3 nggak sesuai dengan program 1 misalnya mau masuk SDM ya, tapi D3-nya D3 sekretariat misalnya atau D3 akuntansi, itu nggak ada masalah, nanti kita bisa sesuaikan dengan program D3. Jadi kalau jauh sekali berbeda mungkin kita kasih matrikulasi. Dan nanti di program studi akan melakukan konversi nilai dan konversi kurikulum transkrip D3-nya. Bisa konversi itu kita banyak pertimbangan ya, konversi itu. Jadi tidak semata-mata saklek ya, misalnya sedikit beda mata kuliah kita coret, nggak demikian. Kita lihat di sini juga ya. Dan jadi mungkin kita ada cara konversi. Jadi selama ini ada mahasiswa di D3 itu yang berbeda, misal dari D3 sosial masuk ke S1-nya ambil manajemen SDM, ini nggak masalah sih, bisa kita lakukan penyesuaian ya. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak Muklis. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bu Yesi, tadi juga sempat dijawab Bu Nuri untuk konsultasi tesisnya itu secara online. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya, apakah waktunya fleksibel atau terjadwal? Pak Muklis, mungkin Pak Muklis. Pak Muklis. Ya. Sangat fleksibel. Pertanyaannya siapa nih? Bagus sekali pertanyaannya. Dari Bu Yesi. Bu Yesi Faradita.
Ya. Sangat fleksibel. Kita ini sekarang belajar every time, everywhere gitu ya. Demikian juga dengan bimbingan tesis. Mau di mana aja bisa. Kemarin malam saya bimbingan tesis itu mulai jam 8:30 sampai jam 11 malam. Gitu kan? Kenapa? Karena mahasiswanya pegawai bank di pemimpin cabang, dia di Maybank, di sebetulnya dekat rumah juga ya. Dia di Maybank di dekat rumah. Kemudian dia pulang kantor jam 7. Saya bilang saya bisanya di atas jam 7 Pak. Ya nggak masalah di atas jam 7 kan kita bisa bahas tesisnya gitu. Jadi sangat fleksibel di mana aja. Apalagi kan online seperti ini kita bisa bahas dengan Zoom atau dengan Google Meet gitu ya. Kita tayangkan semua apa yang dibahas. Semua bisa kelihatan kok. Sampai titik komanya kita bisa lihat kok, misalnya tesisnya tulisannya seperti apa kita bisa lihat. Jadi bahkan justru kita juga enak gitu kan, kalau lagi nggak mau on kamera ya pakai kaos saja kita bimbing juga boleh gitu kan, mahasiswanya juga nggak on kamera. Fleksibel sekali Mbak, siapa tadi? Jessi, Pak. Jessi, fleksibel sekali. Baik, terima kasih Pak Muklis dan Mbak Jessi atas pertanyaannya. Kemudian ada ini lagi Pak, ini memastikan lagi sebenarnya kalau dari D3 kesehatan Pak, apakah tetap bisa untuk lanjut seperti itu Pak? Pak Sparta. Ya, masih mute Pak Sparta. Tolong ulang pertanyaannya. Kalau dari D3 kesehatan apa tetap bisa Pak? Seperti itu. Karena berapa mata kuliah yang berbeda Pak? Oh ya. Mungkin untuk D3 kesehatan nanti kita cek lagi Pak Ijul ya. Ada berapa mungkin kita lihat untuk mata kuliah karena kita sungguhnya itu kan organisasi kita kan paket Pak. Paket dan konversi di program D3-nya itu kita cek tidak terlalu ketat ya. Nanti akan begitu lulus ya. Lulus dia kan dapat transkrip S1 sebenarnya. Buat transkrip S1 dari semester 1 sampai semester itu. Jadi S1 itu nanti kita pindah dari D3-nya itu. Matkul D3 kita pindah ke transkrip yang S1 dan ditambah dengan mata kuliah di ekstensi ya. Jadi kita nanti kalau lulus saudara di EBS kalau ekstensi itu transkrip bukan hanya transkrip nilai yang 3 tahun itu, yang 4 tahun sama semester pendek juga ditambahkan dengan transkrip sebelum D3 itu yang perlu disampaikan juga ya. Terima kasih Pak Ijul. Baik, terima kasih Pak Sparta. Mungkin ada tanggapan dari ini Bu Wiwi dan Pak Erik. Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi terkait perkuliahan untuk akuntansi. Kebetulan Bu Wiwi ini adalah Kaprodi Akuntansi. Silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih Mas Ijul atas waktunya. Ya, adik-adik ya, saya sebut adik-adik aja ya, pasti lebih muda nih dari Ibu ya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya ya pada hari ini ya di Indonesia Banking School. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan, tapi lebih kepada program Magister Manajemen ya Mas Ijul ya. Untuk S1-nya akuntansi dan manajemen kayak masih sedikit ya. Tapi ada beberapa juga sih yang nanya terkait biaya tadi ya Mas Ijul ya. Berarti ada minat untuk ke ekstensi baik ke akuntansi maupun ke manajemen. Ya, untuk program S1 Akuntansi Indonesia Banking School mempunyai bobot SKS 146 gitu ya, yang bisa diselesaikan atau ditempuh paling cepat adalah 7 semester gitu ya. Karena kita ada program percepatan mata kuliah dan juga ada semester pendek yang diberikan setiap tahunnya seperti itu dari mahasiswa. Dan untuk konversi gitu ya dari D3 ke S1 akuntansi kita akan sesuaikan dengan kurikulum yang ada di Indonesia Banking School gitu ya. Tetapi juga tidak terlalu ekstrim ya. Misalnya adalah ada di sana sistem informasi akuntansi 1 gitu ya, di IBS juga ada sistem informasi akuntansi 1, kemudian sistem informasi akuntansi 2 di Indonesia Banking School ada gitu ya. Untuk di kurikulum adik mungkin belum ada gitu ya. Nah, itu bisa nanti mengambil yang ada di
Indonesia Banking School seperti itu ya, atau misalnya untuk akuntansi manajemen ya, di adik mungkin ada 2 kali akuntansi manajemen 1 dan 2, nanti salah satunya bisa kita konversi ke akuntansi biaya yang ada di Indonesia Banking School seperti itu untuk konversinya. Karena kalau mata kuliah di program studi akuntansi, adik-adik mahasiswa kan tahu ya, kita sudah berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum gitu. Jadi tidak bisa serta-merta mata kuliah itu disamakan gitu ya, karena kan kita ada standar yang harus diikuti dari forum dosen akuntansi ya, yang ada juga ditetapkan di bawah kompartemen akuntan pendidik seperti itu. Jadi harus konversi di depan dulu, disesuaikan dengan kurikulum yang ada di Indonesia Banking School, dan kita siap ya Mas Ijul ya untuk kelas ekstensinya ya, baik adik-adik yang ingin melanjutkan dari D3 gitu ya, non akuntansi atau misalnya administrasi keuangan gitu ya, atau perpajakan gitu ya, bisa nanti konversi ke S1 akuntansi, dan pasti kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada di Indonesia Banking School. Seperti itu Mas Ijul yang bisa saya berikan arahan ya. Semoga adik-adik yang sudah bergabung saat ini bisa mengajak ya teman-teman yang ada di BTN seluruh Indonesia untuk bergabung di Indonesia Banking School. Ya, terima kasih Mas Ijul. Ya, saya kembalikan ya Mas Ijul ya. Halo Ijul. Mas Ijul, mungkin itu ya jaringannya ya, Mas Ijul kayaknya ya, Bu Nuri ya. Iya, jaringannya sepertinya Bu. Makasih banyak banyak ya ke Bu Nuri ya, Bu Nuri. Ya, mungkin dari saya cukup Bu Nuri. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sambil menunggu Izul. Nah, ini ada pertanyaan, saya lanjutkan boleh ya, mengenai TPA. Nah, TPA-nya jika teman-teman berminat untuk mendapatkan beasiswa, kita jadwalkan minggu depan. Jadi untuk link dan waktunya, mohon di sini kalau nggak salah Izul sudah berikan link untuk grup WA. Saya akan kopikan kembali. Jadi ada bitly-nya di sini, harap bergabung dan bergabung di grup WA kita. Berikut sudah saya kopikan di chat, bitly ekstensi IBS 2021 dan bitly untuk kita jadwalkan minggu depan hari Sabtu mulai dari jam 10 sampai jam 12 untuk tes TPA-nya. Demikian. Dan tes TPA ini dilakukan full online. Semua bisa join untuk tes TPA ini untuk mendapatkan beasiswa Gotong Royong Indonesia Banking School. Demikian. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke. Pak Erik ingin menambahkan sesuatu, Pak Erik, atau mungkin mengungkapkan mungkin kelebihan daripada program manajemen. Tadi Bu Wiwi udah, sekarang kita kenalan sama Pak Erik. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman ya, saya panggil teman-teman dari Bank BTN ya. Di program studi manajemen ya, untuk yang kelas karyawan itu ada 2. Yang pertama yang dari SMA dan yang kedua dari D3. Yang dari SMA itu bisa kita tempuh dengan 7 semester paling cepat. Jadi 3,5 tahun kita bisa selesai. Kemudian yang dari D3 itu bisa kita selesaikan dengan jangka waktu 1,5 tahun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami di Prodi Manajemen itu membuka paket ya. Jadi kita ada sistem paket, yaitu untuk di D3, khusus untuk D3 ya, untuk ekstensi ya. Ekstensi di sini kita ada 70 SKS. 70 SKS dan semua program studi ya, yang D3-nya itu bisa masuk ke ekstensi di Prodi Manajemen ya. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah dari sisi matrikulasi. Yang program studi yang ilmu ekonomi ya, manajemen ya, akuntansi yang berbasis ekonomi itu tidak usah ikut matrikulasi. Tapi
bidang studi atau program studi yang non ekonomi itu kita akan mengadakan matrikulasi, yaitu waktunya itu 1 minggu sebelum perkuliahan berlangsung, supaya kita bisa menyamakan mata kuliah basic ya, supaya bisa tahu oh ternyata mata kuliah manajemen itu seperti apa ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi pada prinsipnya kami menerima semua ya, semua program studi. Nanti kami akan konversikan nilai semuanya itu sebagai syarat untuk ujian skripsi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami di program studi manajemen itu sudah banyak teman-teman ya, teman-teman di BTN, kita sudah banyak kerjasama ya. Kami sudah ada rencana ada batch 3 ya, sudah ada batch 1, batch 2, batch 3 dengan Kriya Mandiri. Jadi di situ ada karyawan Bank Mandiri yang sudah 3 batch ya di prodi manajemen. Dan alhamdulillah tepat waktu semua gitu ya, tepat waktu. Dan banyak yang senang ya, senang dengan cara mengajar yang dosen-dosen kami. Dosen-dosen kami di prodi manajemen ini sangat welcome semua, teman-teman ya. Jadi milenial juga ada, praktisi juga ada ya, kemudian juga yang senior juga ada, combine semua. Tapi pada prinsipnya semua welcome semua ya. Sehingga apa? Sehingga kami dipercaya oleh Bank Mandiri untuk melanjutkan batch-nya yang ketiga saat ini. Nah, kemudian kami juga punya kerjasama dengan Bank Ganesha. Jadi ada beberapa pegawai Bank Ganesha juga ikut di program S1 sore maupun S1 ekstensi ya. Jadi ada 2 itu. Kemudian juga kami juga ya teman-teman ya, kami juga memiliki 4 konsentrasi. Jadi nanti teman-teman ya yang mengambil D3, yang mengambil ekstensi, nanti di semester pertama itu akan kita bekali dengan mata kuliah yang menjadi basic ya, basic konsentrasi di prodi manajemen. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di prodi manajemen itu ada 4 konsentrasi. Jadi yang pertama ada manajemen keuangan, yang kedua ada manajemen SDM, yang ketiga itu manajemen pemasaran, dan yang keempat itu ada kewirausahaan. Nah, nanti teman-teman bisa memilih ya di antara 4 itu yang mana yang teman-teman akan fokus ya ke konsentrasi tersebut. Kemudian juga kami di prodi manajemen juga menguatkan ya mata kuliah kami. Mata kuliah kami kuatkan dengan digital teknologi. Ya, jadi mulai tahun 2020 ini kami menambah ya ciri khas IBS-nya untuk digital teknologi. Dan juga teman-teman di BTN kami juga menguatkan juga mata kuliah yang berbasis keuangan ya, lembaga keuangan ya, dan lembaga keuangan non bank. Jadi di situ juga tidak hanya kita fokus kepada perbankan, tapi juga teman-teman juga bisa mengetahui lembaga keuangan non bank seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun ya, dan lain-lain ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya jika teman-teman bisa join kepada kami di program studi manajemen, insya Allah nanti akan senang kita semua ya, dan juga kita dosen-dosennya akan welcome semua, membantu semua ya. Jika teman-teman juga misalnya tahu-tahu ada tugas di kantornya, bisa izin saja ya, cukup izin, cukup menyampaikan surat keterangan izin dari pimpinannya ya. Kami dosen-dosen membantu, pokoknya intinya kami membantu teman-teman supaya menyelesaikan studinya tepat waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu Nuri, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Erik. Pak Erik, sedikit pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah kalau misalnya banyak dari mata kuliah dia yang sudah align, jangan-jangan semakin banyak juga yang bisa diakui mempersingkat studi mereka nggak Pak Erik? Atau harus langsung paket itu diambil kembali apa gimana Pak? Iya, kebetulan kita teman-teman di BTN ya, kita sekarang sudah mengadopsi sistem paket ya. Jadi kita juga sama ya. Jadi yang dari satu rumpun ya, satu ilmu dengan yang tidak ilmu, yang bukan rumpunnya itu sama mata kuliahnya ya. Kemudian juga tetapi yang membedakan ada dari sisi matrikulasi. Ya, matrikulasi. Dan biasanya ya pengalaman bagi yang sudah rumpunnya sudah sesuai itu biasanya tepat waktu, nilainya bagus ya, dan juga nanti bisa ada prestasi lah ya, prestasi nilai di prodi manajemen begitu. Baik, makasih Pak Erik jawabannya. Pak, untuk matrikulasi itu ada tambahan biaya nggak Pak? Saya serahkan kepada Ibu Nuri deh untuk itu ya. Ya, saya rasa ini udah
all in semua, Bapak Ibu, matrikulasinya juga. Jadi kita open, tadi kata Pak Erik bilang bahwa kita open untuk mahasiswa apapun background-nya untuk ikut di program D3 Ekstensi Indonesia Banking School. Jadi welcome, dosen-dosennya juga welcome. Tidak menyusahkan gitu ya, malah pada happy kuliah di Indonesia Banking School. Baik, seperti itu saya rasa ini sudah masuk penghujung acara, Pak Erik dan Pak Sparta dan Pak Muklis dan Bu Wiwi. Tentu saja saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Berkenan saya mau ingatkan sedikit tentang TPA. Nah, untuk mengikuti TPA dan informasi-informasi lainnya harap mengikuti WhatsApp IBS. Bentar, saya coba screen share dulu ya. Screen share, oke. Baik, di sini saya ingatkan kembali kontak-kontaknya dan juga untuk grupnya. Baik. Untuk yang ingin mengikuti TPA maupun masih ingin bertanya-tanya tentang Indonesia Banking School, gabung dulu ya ke grup WhatsApp kita. Untuk program ekstensi, linknya adalah bit.ly/ekstensi IBS 2021. Untuk program MM, linknya adalah bit.ly/mmibs 2021. Nanti itu langsung akan menuju ke grup WhatsApp, di mana di situ akan lebih lengkap lagi informasi-informasinya atau apa yang kurang dari pertanyaan ataupun penjelasan kita pada hari ini dilengkapi lagi di link tersebut. Nah, terutama juga untuk yang mau ikut TPA untuk beasiswa yang akan dilakukan pada Sabtu depan pukul 10 sampai jam 12. Linknya akan ada di grup WhatsApp tersebut juga. Nah, berikut adalah kontak-kontak kami. Mohon mungkin bisa di cap screen atau dituliskan jika ingin menanyakan lebih lanjut tentang program-program di IBS, baik untuk S1, Extension maupun MM, bisa menghubungi, tadi sudah kenalan mungkin nih sama Pak Zulkifli dan ada Pak Hendro, dan juga website kita juga cukup lengkap di mana ada update bukan hanya kegiatan akademik tapi juga yang non akademik yang kita lakukan, update pengetahuan dari industri, kegiatan kemahasiswaan, penelitian kami, dosen-dosennya siapa saja dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada link tree di mana menyebutkan nanti ada Instagramnya apa, YouTube-nya apa, semua pengetahuannya kita sampaikan di situ. Kalau ingin mengunjungi langsung jangan weekend ini ya. Kalau mau mengunjungi weekend ini ke website IBS aja, di situ ada virtual campus visit. Jadi seolah-olah bisa masuk ke dalam kampus, langsung masuk ke lantai 4 untuk program MM dan ke lantai 1 ke lantai 2 untuk program extension. Di situ seolah-olah kita akan bisa berjalan ke dalam gedungnya, dan situ ada virtual exhibition juga untuk teman-teman mahasiswa untuk mengetahui tugas-tugas nanti ujian di IBS nggak hanya melulu sit-in, tapi juga bisa bikin poster akademik, presentasi berkelompok, dan bahkan program MM-nya juga sangat friendly dalam hal tesis dan ujian lainnya yang semuanya dilakukan secara online. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dari BTN semua. Kami dari tim IBS undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sparta, Pak Muklis, ya adik-adik ya yang hadir pada hari ini. Ya. Terima kasih BTN. Izin lift ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Amin. Izin lab ya, Bu Nuri, Pak Sparta. Assalamualaikum.